Cukup bersabda Rasulullah SAW, as-salatu nur. Kenapa Rasulullah SAW sebut as-salatu nur? Menarik itu. Ya, menarik itu. Karena menurut saya, karena Allah Maha Nur. Maha Nur. Artinya siapa yang ingin dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, salat. Makanya doa keluar rumah menuju masjid kan meminta cahaya juga ya. Iya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani. Karena subhanallah, salat itu tidak mungkin membuat orang susah dan berat. Dia justru ketika semakin menikmati salatnya, bahkan termasuk rizkinya akan semakin lancar rizkinya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Urusan rizki bukan urusanmu. Urusanmu adalah salat. Salat. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah masih kaitkan dengan takwa. Iya. Artinya orang yang mencintai salat dan semakin indahnya dan kenikmatannya salat, tidak mungkin ada kesulitan dan kehambatan rizki. Siti Maryam ketika dia selalu di mihrab, artinya mihrab tempat salat. Iya. Allah datangkan rizki. Rezeki. Ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Tapi ketika dia terhalang tidak salat, ketika dia melahirkan, ya, Allah tidak urus rizkinya. Wahuzzi ilaiki, kamu harus berusaha. Berusaha, huzzi ilaiki ila jiz'in Bijid'in nakhlati, supaya rizki kurma itu turun. Oh. Artinya kalau terhalang kita dari salat, berarti akan terhalang dari rizki. Nah, Semakin dekat dengan salat, akan rizki semakin dekat. Kalau orang sekarang bertanya, kalau kita sholat terus gimana kapan cari rezekinya? Belum percaya gaib. Berarti iman bil ghaibnya sudah lemah. Padahal rezekinya Hajar, ya, kan bukan di sofa, bukan di marwah kan? Ya. Di mana rezekinya Ismail pada saat itu? Ya, di depan pintu Ka'bah kan? Betul. Tempatnya sujud dan sholat kan ya? Benar. Air Zam-Zam di situ. Bahkan ketika sofa marwah ini kan sama dengan rumah kantor, rumah kantor, seperti orang bingung. Ternyata rezekinya ada di tempat sholat. Allahu Akbar. Dan masalah keyakinan, mohon maaf ada sedikit. Karena bincang-bincang juga Ustaz Bakhtiar sebenarnya memancing kita ini. Jadi mengeluarkan. Ini tugas host memang menggali yang istimewa dari Syali. Sebenarnya mengkaitkan masalah cerita Siti Hajar ini menurut saya Ya. sangat tepat sekali. Pas nih berarti ya. Kenapa Siti Hajar Safa Marwah, tapi yang dapat rezekinya Nabi Ismail, bukan Siti Hajar. Bukan Siti Hajar. Kemudian kita kantor rumah, tapi masih miskin. 20 tahun urus masih susah. Ya adalah sudah satu mobil pensiun masih bayar hutang lagi. Saya sebenarnya terpancing masalah Siti Hajar. Ya. Sebenarnya bukan masalah usaha dia yang mendatangkan rizki. Ya. Sambil naik Safa, Marwah. Walaupun itu ikhtiar wajib bagi seorang mukmin. Tetapi yang membancingkan dia atau memudahkan rezeki sampai tergerak dan terpecah air Zam-Zam dari telapak kakinya Nabi Ismail adalah keyakinannya dan kepercayaannya dia sama Allah. Dari mana dia kepercayaannya? Padahal dia terus Safa Marwah. Ketika Nabi Ibrahim melepaskan mereka, Siti Hajar kan tanya sama Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim, Allahu amaraka bidzalik. Kok kami ditinggal begitu saja, tidak punya bekal makanan, tidak punya apa-apa. Apakah itu perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak berani cakap apa-apa, tidak berbicara, tapi hanya menunjukkan tanda kepalanya, iya. Apa jawaban Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una. Allah tidak akan sia-siakan kami. Udah, itu aja keyakinan. Kita masih belum memiliki level keyakinan itu. Iya. Jadi masalahnya sholat kita itu belum didukung oleh al-iman bil ghaib yang kuat ya, Syahali ya. Jadi kita hanya ngambil sa'inya, nggak sampai ke level Allah amaraka bihadza. Dasarnya itu belum diambil ya. Yang diambil hanya kan kita ikhtiar selalu kan diperintahkan suruh usaha. Suruh ini. Terus usaha yakinan enggak? Tapi usaha sana kantor rumah ada. Walaupun lagi COVID-19 masih. Ya terus gimana saya kasih makan buat anak? Gimana saya kasih makan buat keluarga? Padahal perintahnya jelas.
wa'mur ahlaka bis salati. Gitu kan? Tapi memang harus wastabir alaiha ya. Ya, ini sebenarnya kesempatan